harus ada ekonomi Islam? Karena pada abad ke-16 Masehi terjadi revolusi di Eropa Barat, revolusi ilmu pengetahuan yang menyebabkan institusi gereja menurun secara drastis. Dikarenakan para tokoh gereja menyampaikan bahwa ilmu ekonomi itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Maka dari itu, ekonom muslim mengembangkan ilmu ekonomi yang berlandaskan iman dan Islam. Baik, untuk perbedaan ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Untuk yang pertama, untuk ekonomi konvensional itu yang pertama berorientasi pada duniawi dan tidak melibatkan Tuhan. Sedangkan untuk ekonomi Islam itu berorientasi pada dunia dan akhirat dan mempunyai prinsip yang religius. Untuk pembahasan yang pertama adalah mazhab Bagir As-Sadr dalam buku Iqtisaduna bahwa ekonomi dan Islam itu tidak bisa sejalan seperti itu. Jadi ekonomi tetap ekonomi dan Islam itu tetap Islam. Dan juga tidak setuju bahwa masalah ekonomi itu muncul karena sumber daya yang terbatas dan keinginan atau kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Baik, untuk selanjutnya adalah mazhab mainstream, itu sendiri kebalikan dari mazhab Bagir As-Sadr, yaitu setuju bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas dan keinginan manusia itu tidak terbatas. Nah, lalu apa letak mainstream dan letak dari konvensional sendiri itu terletak pada cara pandang mereka dalam menyelesaikan masalah. Nah, tokoh dari mazhab mainstream sendiri adalah M. Umar Capra. Untuk mazhab yang terakhir adalah mazhab alternatif kritis. Ini adalah mazhab yang mengkritik dua mazhab sebelumnya. Untuk mazhab Bagir As-Sadr itu dikritik oleh alternatif kritis, itu menghancurkan teori lama dan mengubahnya menjadi teori yang baru. Sedangkan mazhab mainstream itu termasuk ciptaan dari ekonomi neoklasik dengan cara menghilangkan variabel riba dan menggantinya dengan variabel infak dan zakat. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya adalah prinsip-prinsip dari ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam itu diibaratkan sebagai bangunan rumah. Itu ada pondasinya. Pondasinya itu ada 5, yaitu yang pertama tauhid, adil, nubuah, khilafah, dan juga ma'at. Untuk yang tiang itu ada multiple ownership, freedom to act, dan social justice. Lalu untuk atapnya yaitu akhlak.